Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 setelah menyelesaikan tugas yang pertama, selanjutnya kami akan memaparkan presentasi dengan judul Analisis potensi pasar modal dan proposal strategi ekspansi ekspor produk telur asin bebek UMKM telur asin bebek mas ke negara Jepang. Yang pertama, The Hook, megatrend pasar pangan global dan peluang pasar. Yaitu ada global food megatrends, yaitu terjadi pergeseran preferensi konsumen global menuju fungsional food yang tinggi kandungan protein, siap saji, dan bebas dari bahan pengawet kimia artifisial. Yang selanjutnya ada The Rise of Umami Market, itu cita rasa gurih alami mengalami lonjakan permintaan internasional, menempatkan produk fermentasi dan pengasinan tradisional dalam posisi premium di pasar global. Yang selanjutnya, market disruption mengubah persepsi telur asin dari sekedar lauk domestik menjadi komoditas eksotik government food companion yang memiliki nilai tambah tinggi untuk pasar ekspor. Yang kedua, enterprise arsitektur dan legal feasibility atau profil UMKM, yaitu pertama identitas korporasi. UMKM telur asin bebek mas dikelola oleh Bapak Samsi di Purwokerto Selatan, Indonesia. Yang kedua ada kapasitas operasional, yaitu berfokus pada sistem pengasinan berkala yang higienis untuk menjamin konsistensi kualitas, rasa masir, dan kesegaran produk. Yang selanjutnya mitigasi hambatan atau non-tarif, yaitu skor 5/5, memiliki keunggulan mutlak melalui kepemilikan legalitas komprehensif mencakup NIEP, PIRT, sertifikat halal, hingga izin edar komersial tingkat tinggi dari BPOM. Yang selanjutnya ada eliminasi risiko pabean, yaitu kelengkapan dokumen ini secara teoritis mengeliminasi hambatan administratif dan karantina pada regulasi sanitari dan fitosanitari di bea cukai negara tujuan. selanjutnya market destinasi analisis strategis pasar Jepang. Yang pertama, volume konsumsi telur tinggi. Secara kultural, Jepang menempati peringkat teratas dunia dalam konsumsi telur per kapita, didorong oleh popularitas hidangan berbasis telur seperti Ajitsuke Tamago atau telur ramen. Yang kedua, kesesuaian sensorik atau palate alignment. Profil rasa telur asin yang kaya akan rasa masir dan gurih sangat selaras dengan konsep rasa umami yang mendominasi industri kuliner dan preferensi lidah masyarakat Jepang. Yang ketiga, klaster pasar awal atau niche market. Penargetan awal difokuskan pada lonjakan populasi diaspora Indonesia, pekerja spesifik atau SSW, serta komunitas Asia di Jepang yang mencari cita rasa yang otentik. Selanjutnya, internasional bisnis teori dan consumer psikografis. Yang pertama, ada karakteristik konsumen Jepang memiliki tingkat risk aversion atau penghindaran resiko yang sangat tinggi, menuntut transparansi produk, keamanan pangan atau food safety, dan higienitas mutlak. Yang kedua, aplikasi teori bisnis internasional. Berdasarkan analisis karakteristik konsumen, pemenuhan standar BPOM dan halal dari telur asin bebek mas menjadi instrumen kualitas assurance utama untuk membangun kepercayaan instan di pasar Jepang. Yang ketiga, keunggulan fisik logistik. Metode pengasinan alami berfungsi sebagai pengawet biologis, menjaga stabilitas struktural dan organoleptik produk selama proses pengapalan lintas negara. Selanjutnya ada operational advantage dan supply chain resistant. Yang pertama, defisien rantai pasok daya tahan produk yang optimal pada suhu ruang, minimalisasi ketergantungan pada cold chain logistik atau logistik berpendinginan yang berbiaya tinggi, sehingga
mereduksi operational expenditure ekspor. Yang kedua adalah skalabilitas produk terukur. Skala produksi ini saat ini dijaga pada kapasitas optimal yaitu 130 butir per bulan. Demi kendali mutu yang presisi dan siap diakses secara bertahap melalui kemitraan peternakan lokal untuk memenuhi kuota ekspor retail Anda. Yang ketiga ada digital integration, yaitu infrastruktur pemasaran digital terregilisasi guna mendukung aktivitas inbound marketing dan menjaga keterikatan merek atau brand engagement di pasar internasional. Oke, selanjutnya ada di global mode arsitektur strategi masuk pasar. Strategi utama B2B, direction eksportir, menjalin kemitraan dengan distributor utama. Main direction, makanan impor Jepang untuk memasukkan produk secara masif ke jaringan retail fisik seperti Halal Mart, Asian Supermarket, dan retail modern. Strategi pendukung cross-border ekonomi mengintegrasikan penjualan melalui platform digital global di Jepang seperti Amazon Jepang ataupun Rakuten yang fokus pada klaster konsumen Asia. Value chain positioning menetapkan distributor lokal Jepang sebagai mitra pertumbuhan dengan skema insentif margin perdagangan yang menarik. Oke. Untuk berikutnya ada branding, positioning, dan global marketing mix. Posisi merek atau branding positioning, the premium exotic umami sensation for Indonesia. Produk tidak dijual sebagai komoditas murah, melainkan makanan pendamping premium bersertifikat internasional. Selanjutnya ada strategi pengemasan atau packaging, mengadaptasikan desain kemasan khusus ekspor yang inovasi atau inovatif juga, menyantumkan informasi gizi berbahasa Jepang, sertifikat BPOM dan label halal yang jelas. Oke. Untuk yang terakhir ada B2B, value propositioning, menjalin kontinuitas pasokan produk yang memiliki tingkat retur rendah karena daya simpan produk yang andal. Dengan kelengkapan legalitas yang solid, mitigasi risiko regulasi yang matang, dan kesesuaian cita rasa umami, telur asin bebek mas adalah komoditas strategis yang siap memberikan profitabilitas jangka panjang bagi jaringan retail Anda. Mari kita kunci kesempatan bisnis ini untuk pertumbuhan bersama-sama. Terima kasih.